Hai semuanya, welcome to iCast Imaksi Podcast. Oke, apa lagi? Terus selanjutnya nih, lalu bagaimana caranya menurut ibu agar seseorang itu dapat memiliki kepercayaan diri yang bagus sehingga tidak lagi merasa stres dan rendah diri? Ya, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Satu lagi, Bu. Oke. Jadi gini, Rin, kamu pernah nggak self talk? Pernah. Self talk itu diem, bicara dengan hati kita sendiri, diem gitu ya. Kita mengevaluasi diri kita gitu. Kunaon sih ada kayak gini? Kenapa sih gitu? Kenapa sih gitu? Pernah. Kemudian hatimu ngomongnya apa? Ngasih tahu baiknya gimana? Tuh kan, bener kan? Hati kita tuh nggak pernah bohong. Ya. Nanti kalau udah pulang gitu ya, udah ini diam di rumah gitu, nggak usah pegang HP dulu, tapi ya diam aja, diam gitu. Ini sebetulnya kelebihanku tuh apa ya? Karena kalian harus meyakini bahwa kita diciptakan itu ada kelebihan, ada kelemahan, benar nggak? Cari, tanya ke hatimu, kelebihanmu tuh apa, Arin gitu. Kelebihan itu bisa jadi mungkin menjadi bakatmu nantinya. Kelebihan itulah yang nanti akan membuka pintu-pintu rezekimu. Bu, kelebihan itu harus akademik nggak? Enggak harus. Yang IPK-nya 4, belum tentu dia berhasil loh menjalani hidup. Yang IQ-nya superior, 140 lebih, belum tentu dia bisa menjalani hidup. Ketika dia belum bisa mengenal dirinya, ketika dia belum bisa menemukan kelebihannya dia di mana, gitu. Contohnya gini, ada seseorang, dia lulusannya dari teknik. Kebingungan dia gitu, kok ini dia nggak cocok, ini nggak cocok untuk mencari pekerjaan. Ketika suatu saat dia ditakdirkan dia tuh harus berada di dalam masjid karena hujan gede, di situ ada anak kecil ngelendotin dia, minta digendong. Anak kecil tuh minta ditemenin wudhu gitu. Dia tersentuh waktu itu. Kemudian anak itu kok terus lengket dengan dia, kemudian minta diceritain dan lain sebagainya. Yang tadinya anak tuh satu nambahin karena dia ngajak temannya. Jadi banyak, jadi sekitar 25 itu anak-anak itu mengelilingi sosok anak muda ini. Itu akhirnya by proses dia menemukan ternyata bakatnya dia itu adalah ngajar. Padahal dia kuliahnya dari teknik gitu. By proses kembali lagi ya, ketemu akhirnya bakatnya dia, ketemu kelebihannya dia. Kelebihannya dia bukan dengan mendesain, bukan berada di kantor konsultan pembangunan jalan dan sebagainya. Ternyata enggak gitu. Bakatnya dia ternyata dia senangnya ngajar gitu. Nah, ketika sudah menemukan yang seperti itu gitu ya, biasanya kalau kita sudah menemukan kelebihan kita gitu, kita itu mau dapat halangan apapun, misalkan hujan gede ya, misalkan ban motor bocor dan sebagainya, harus ngajar nih gitu, dia tuh pasti akan terjang, hujan juga dia terjang, dia pakai mantel, kalau enggak udah jalan kaki atau gimana, karena dia bisa menemukan kebahagiaan hatinya dia di situ. Segala sesuatu yang dipaksa, misalnya Rin, kamu tuh sebetulnya nggak suka masak, tapi ibu paksa kamu, ayo Rin, kamu harus bisa masak, kayak kamu kan perempuan, kamu gini. Tapi kalau yang namanya nggak bakat, Rin, mau dipaksa kayak gimana juga, mungkin sekali dua kali oke, nurut. Tapi lama-kelamaan karena itu bukan bakatnya, bukan sesuatu yang Arin keluar dari diri Arin sendiri, yang dicintai oleh Arin, akan tahan lama. Bener nggak? Gitu. Satu lagi, kalau Arin tanya, Arin mungkin nggak berani nanya, ibu kelebihan ibu tuh di mana sih gitu ya? Ya. Oke, saya sampaikan ya, ini bocoran yang buat kalian aja. Saya sebetulnya itu kalau jadi dosen itu bukan dosen yang pintar-pintar amat, enggak Rin. Serius, enggak. Saya waktu kuliah juga benar-benar, sejak kuliah tuh saya selalu di underestimate. Wah ini kayaknya kamu lulusnya lama deh. Kan kamu lalat banget sih kalau baca gitu sama teman. Serius, Rin, ibu tuh kadang suka nangis. Teman-teman yang lain pada piknik kemana-kemana, ibu tuh di perpustakaan baca buku. Karena, aduh kok di underestimate gini ya gitu. Tapi tahu nggak, saya waktu di S2, saya lulusan tercepat. 18 bulan saya selesai. Gitu. 18 bulan saya selesai S2. Padahal saya tadinya di underestimate, kayak kamu 5 tahun deh. Karena kamu kalau ini tuh suka bengong dijelasin sama dosen gitu.
Justru yang seperti itu ya Rin, ketika saya banyak dilecehkan orang, dianggap nggak mampu dan sebagainya, saya tidak menunjukkan saya mampu loh, saya nggak gitu. Ya udah, saya kemudian bertanya kepada diri sendiri, kamu kan punya kelebihanmu apa? Bisa jadi kelebihanmu itu adalah kamu menerima apapun yang orang sampaikan, kamu terima, dan kamu berusaha untuk aku nggak gitu kok, gitu. Itu mungkin kelebihan saya. Dan itu saya yakini, ya udah, itulah kelebihan saya. Satu lagi kelebihan saya adalah yang mungkin orang lain nggak begitu ini ya. Saya tuh seneng gitu ya, bisa dekat dengan siapapun, mendekati orang dengan hatinya gitu, bukan dengan apa ya. Ya saya suka bicara dari hati ke hati gitu ya. Kalau yang paling saya senang adalah ketika hati mereka itu tersentuh dengan saya, dan kemudian Bu saya ingin berubah. Itu ada sih mahasiswa di sini yang seperti itu gitu. Padahal saya ngomongnya biasa aja di satu kelas gitu ya, tapi ternyata ada satu atau dua yang kemudian menghubungi saya, Bu pengen ngobrol, dia nangis, dia ini, emang kenapa, saya salah apa? Enggak Bu, tadi Bu sampaikan itu tuh bisa menyentuh saya, dan itu saya apa ya, itu membuat saya merasa saya harus lakukan ini gitu. Gak harus seisi kelas itu tersentuh dengan omongan saya, kan namanya hidayah itu tergantung Allah ya gitu. Tapi mungkin omongan saya itu menjadi sarana pertolongan Allah untuk dia gitu. Bukan karena saya ya, bukan karena saya. Saya ngomongnya kan sama aja kan. Kamu gini gitu. Tapi ternyata yang tersentuh, dan apa yang saya sampaikan itu sebetulnya adalah cara Allah untuk menolong dia, tapi melalui saya. Itu mungkin ya kelebihan saya di situ. Terus terakhir nih Bu, menurut Ibu apa yang Ibu rasakan baik ketika Ibu dapat percaya diri sepenuhnya dan ketika sedang tidak percaya diri? Jadi pengaruh yang Ibu rasakan tuh dampaknya pada sekitar atau Ibu sendiri tuh apa sih Bu? Kalau dulu ya, kembali lagi segala sesuatu by proses ya. Kalau dulu saya itu moody. Kalau ada apa-apa, orang lain tuh bisa nebak bahwa saya sedang happy, bahwa saya sedang sedih gitu. Ketebak banget gitu ya, dulu. Tapi kembali lagi, by proses, Allah itu pasti kan, Allah tuh sangat mencintai kita, bener gak? Ketika kita ingin merubah diri kita, Allah tuh pasti kasih jalannya. Jalan Allah untuk memperbaiki hidup saya itu saya dikasih ujian banyak banget, banyak ujian. Dan ujian itu mungkin orang lain menganggap, kok bisa ya gitu. Kok mampu ya Ibu gitu. Dari banyaknya ujian itu saya akhirnya banyak menangis, banyak merenung, dan saya nggak banyak ngomong sama orang. Saya mending udah deh ambil wudhu, saya sujud, sholat gitu maksudnya. Di situ saya curhat. Jadi itulah yang bikin saya tenang. Jadi ketika suatu saat saya dapat sesuatu nih ya gitu, saya dapat sesuatu yang menurut orang lain, weh amazing nih Ibu gitu ya gitu. Misalkan saya bisa membeli sesuatu tanpa saya harus pinjam uang ke bank gitu ya, dan itu nilainya itu sepertinya nggak masuk akal untuk gaji PNS seperti Ibu, nggak masuk akal, tapi bisa gitu, atas karunia Allah bisa. Oh bisa ya gitu. Tapi ketika saya mendapatkan itu ya Rin, saya nggak kemudian ya enggak gitu. Apakah kemudian saya memamerkan gitu ya, nih aku punya ini, enggak juga Rin, ya biasa-biasa aja. Begitupun ketika saya dapat sesuatu ujian yang besar gitu ya, yang sangat mengguncangkan hati saya gitu, karena saya sudah dilatih untuk tenang ya menghadapi. Oke, yang kamu dapat kayak gini, dapat sesuatu misalkan materi duniawi ini, saya nyantai-nyantai aja gitu. Diuji lagi nih, kebalikannya, diuji dengan sesuatu yang luar biasa, ya saya biasa-biasa aja. Sampai ada orang lain, sahabat terdekat saya itu sampai nggak mengira kamu tuh dapat ujian kayak gitu. Kirain tuh kamu tuh tenang-tenang aja, kok bisa ya? Apa ya, saya gitu. Padahal sebetulnya di dalam hati saya udah ya gejolaknya yang luar biasa. Tapi ya sudah, karena saya sudah terbiasa untuk mencoba mengekspresikan entah senang, entah sedih itu. Saya punya jalur khusus gitu ya, jalur yang sangat romantis, hanya saya dan pencipta saya yang tahu.
saya mau bahagia, saya mau sedih, menangis, nggak ke makhluk deh gitu, ke yang menciptakan saya saja. Sehingga ketika saya berhadapan dengan makhluk, ya saya tidak perlu mengekspresikan sesuatu yang berlebihan tentang senangnya saya, sesuatu yang berlebihan tentang sedihnya saya. Nggak penting bagi saya. Yang penting mah yang menciptakan saya tahu saya sedang bahagia, yang menciptakan saya tahu saya sedih banget sampai berair mata, yang menciptakan saya tahu. Arin nggak perlu tahu. Sehingga mungkin Arin melihat, ibu kok nyantai aja. Nggak nyantai sebetulnya, Arin, gejolaknya gede di dalam diri saya, tapi saya atas karunia Allah saya bisa belajar untuk meredam itu gitu. Berarti kayak kita harus milah-milah juga, jangan oversharing juga ya, Bu. Nah itu karena curhat ke makhluk itu gak ada manfaatnya. Curhat kebaikan kita bisa jadi nanti dia hasad dan dengki. Curhat keburukan atau kelemahan yang atau sesuatu yang menimpa kita, dia paling-paling di belakang kita nyukurin, karena dia juga dapat ujian yang sama, hanya beda versi, beda masalah. Dia nggak akan care dengan semua tentang kita gitu. Yakin deh. Jadi kalau kita curhat ke makhluk ya, ke sesama manusia itu, karena dia juga dapat masalah gitu. Masalahnya mungkin beda ya, tapi coba perhatikan. Misal saya nggak tahu masalahnya Arin apa gitu ya. Kemudian saya, Rin, ibu tuh gini loh Rin. Paling-paling Arin tuh, ibu bikin berat beban saya aja gitu. Saya juga punya masalah gitu kan. Jadi adil nggak kalau saya kemudian memperlakukan Arin gitu. Rin, ibu mau curhat. Ini nggak. Dan ada manfaatnya nggak? Manfaatnya mungkin sesaat itu lega. Tapi kemudian tahu nggak? Ketika suatu saat kemudian Arin bisik-bisik ke teman, gini ya rahasia ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Tadi tuh Bruce Smith tuh curhat ke saya gini. So, apa manfaatnya buat saya? Kan malah kesebar kemana-mana, nggak ada manfaatnya. Betul nggak? Berarti intinya mah jangan oversharing, jangan lebih milih cerita ke Allah gitu ya, Bu, daripada harus cerita ke. Ya iyalah, kalau saya di usia saat ini, iya itu yang saya pilih. Kalau mungkin dulu sebelumnya ya saya kan by proses tadi Rin gitu. Gini. Lama-lama gak ada manfaatnya. Serius gak ada manfaatnya. Berarti kalau dulu ibu pernah gak sih di titik yang kayak kalau sekarang kan ibu curhatnya ke Allah gitu. Kalau dulu gitu ibu pernah nyesel gak sih kayak dulu cerita ke orang nih gini? Gini, segala sesuatu yang sudah terjadi jangan usah disesali. Kan itu kan proses ya, proses kita belajar. Proses belajar itu pasti ada kelirunya gitu ya. Kalau Arin tanya, ibu nyesel nggak dulu pernah curhat sama si A, si B? Yang udah terjadi nggak bisa saya sesali. It's okay gitu. Karena orang lain pun, nah ini tadi, kita harus yakin juga bahwa manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya khilaf. Dalam proses kita untuk mencari itu tadi ya, untuk mencari sejatinya diri kita itu seperti apa dan kita harus bersikap bagaimana, itu kan kita terus belajarin. Belajar itu ada salahnya, belajar itu ada kelirunya. Ketika ada masa di mana saya pernah melakukan suatu kesalahan, saya melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, it's okay. Yang penting itu jadi pembelajaran saya dan jangan sampai saya ulang lagi, jangan diulang yang kayak gitu. Jadi kesalahan yang masa lalu nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kalian minder, nggak percaya diri. Wah aku dulu pernah salah dan lain sebagainya gitu. Ingat, ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan murkanya. Itu yang harus diingat. Rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan kemarahannya kepada kita. Benar nggak? Yang menciptakan kita saja memaafkan kita gitu. Kenapa kita tidak memaafkan diri kita sendiri bahwa kita pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya? Ingat loh, jangan sampai perasaan seperti itu membuka celah, membuka pintu lebar-lebar bagi setan untuk bisik-bisik ke kita. Kamu teh salah, udahlah kamu mau nggak usah maju, kamu nggak usah gini, nggak usah gitu, nggak usah. Nah gitu, hati-hati. Oke, sekarang kita review dulu ya Bu ya. Tadi dari cara mengenal diri sendiri itu by proses, harus pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Terus kalau misalnya sesuatu hal yang berlebihan itu semuanya nggak baik ya Bu. Sama yang terakhir tadi, cara buat ngatasin ketidakpercayaan diri itu kita harus self talk
Kita harus harus bisa menemukan kelebihan kita. Pasti ada, nggak mungkin. Allah tuh maha adil. Pasti ada, hanya mungkin belum nemu aja. Ketika kita sudah menemukan kelebihan kita, pupuk terus itu, terus. Kita dominan ada di situ gitu. Jangan sampai kita kebawa dominasi kita ke energi yang negatif tadi. Kita sudah ketemu nih kelebihan saya, udah terus di situ. Poles dirimu, perbaiki dirimu di kelebihanmu itu. Nanti orang lain tuh akan, oh ya nggak apa-apa lah. Arin mah misal gitu, Arin mah suka lupa, suka gini, suka gitu, nggak apa-apa. Karena orang lain lebih lihat Arin di dominan kelebihan Arin gitu. Yang kelemahannya pasti akan dimaafkan. Dan kamu harus meyakini itu. Kalau ada yang tidak memaafkan kelemahanmu yang muncul, berarti dia bukan manusia. Bener nggak? Kan manusia mah pasti melekat kelebihan, pasti melekat kekurangan. Kalau dia hanya ingin Arin itu yang kelebihannya Arin saja, dia nggak mau gitu melihat kelemahan Arin. Dia malaikat bukan. Kalau malaikat kan, kalau baik ya baik terus gitu. Misalkan malaikat tuh disuruh sujud terus, ya udah terus aja sepanjang masa sujud terus. Nah, kita kan enggak gitu. Kita itu melekat ada kelebihan, ada kelemahan. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu memang sifat kodrat manusia, fitrahnya manusia kayak gitu. Jadi kalau aku mau nggak suka sama Arin karena gini-gini, coba dia suruh bercermin. Kamu nggak suka dengan kelemahannya Arin, kamu suka nggak dengan kelemahan kamu sendiri? Gitu. Benar nggak Arin? Benar. Jadi ketika kita sudah tahu rumusnya itu, kita tuh nggak akan minder dengan siapapun. Ya. Tapi kalau kita ketemu orang yang toksik ya, hanya ingin melihat kelebihan kita, kelemahan kita dikorek-korek terus, dijadikan itu senjata untuk melemahkan kita. Hindari orang yang toksik. Jangan dekati orang yang toksik. Paham ya? Cukup mengenal, jangan dekati. Itu nanti akan merusak pikiran kita. Jadi harus pede ya. Kalau ketemu yang toksik, tinggalkan. Tapi emang gak segampang itu ya Bu. Biasanya kayak yang toksik-toksik itu malah susah ditinggalin gak sih Bu biasanya? Karena belum pede. Kalau udah pede pasti mau ninggalin. Tinggalin aja gitu. Dan pasrahin ke Allah. Segala sesuatu, jangan sampai kalian bertahan di lingkungan yang toksik karena kalian takut. Kalian takut, aduh takut begini, takut begitu. Udah pasrah aja. Takut ditinggalin. Iya. Oke, mungkin dari Bu Ros sendiri ada closing statement gak nih Bu untuk teman-teman yang nonton? Baik, untuk anak-anakku, khususnya mahasiswa prodi akuntansi ya. Ya betul. Ya. Saya tadi di awal-awal saya sampaikan kita berada di prodi akuntansi, memahami ilmu akuntansi. Akuntansi itu seimbang, ingat ya. Dan Allahu Akbar, Allah itu menciptakan semesta raya ini juga dalam keadaan seimbang. Yakini itu, ada ayatnya nanti Arin cari. Jadi ada siang, ada malam, bener nggak? Ada sedih, ada bahagia. So, itu pasti akan kita alami. Ada keberlimpahan, pasangannya adalah kecukupan. Keberlimpahan itu pasangannya bukan kemiskinan. Ya, jadi kalian harus meyakini itu bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu seimbang dan yang seimbang itu kalian tuh harus terima gitu. Seimbang itu berarti kalau dalam diri kalian punya kelebihan, kalian punya kelemahan, terima itu gitu. Seperti kalian menerima datangnya siang dan malam itu kan seimbang. Jadi nggak usah seimbang dalam konsep kalian, jangan seimbang itu segala sesuatu tentang materi duniawi. Jangan, seimbang itu segala sesuatu ya oke, ini imbang. Ketika imbang berarti saya nggak bisa sombong. Ketika saya punya kelebihan, saya pasti punya kelemahan. It's okay. Dengan kelemahan itu membuat saya nggak bisa sombong. Dan kalau saya tidak sombong, saya diselamatkan. Bener nggak? Gitu. Oke, udah selesai nih Imaksi Podcast kali ini bareng Bu Ros yang membahas tentang mengenal diri sendiri. Nah, buat teman-teman nih bisa diterapin nih pesan-pesan dari Bu Ros buat diterapin di kehidupan sehari-hari ya Bu. Terus teman-teman jangan lupa buat follow IG Imaksi @imaksiupi dan subscribe YouTube Imaksi Upi, dan jangan lupa follow Spotify Imaksi Upi. Jangan lupa dengerin podcast lainnya. Bye-bye.